It's story time. Storyteller aku hari ini seorang bintang, seorang aktris, seorang penyanyi yang jujur aku fans banget dari kecil. Thank you. Dari filmnya, dari sinetronnya, sampai suara nyanyinya. Meledak banget di salah satu sinetron tuh Janjiku. Siapa yang nggak tahu beliau? Dia adalah Paramitha Rusady. Ya. Hai. Halo Sanjay. Apa kabar? Long time. Kabar baik. Kita berapa tahun nggak ketemu ya? Ya kamu jangan nanya dulu kabar. Saya mau mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Masih maaf lahir sawalan batin. dan salam sehat buat Amin. kamu. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat buat semua yang ada di sini dan buat juga yang Nonton penonton kita, yang ada di iya. MD apa Sanjay ya, Sanjay Mulani channel. Kita berapa tahun nggak ketemu? Sebelum COVID Seems loh. like, iya, I COVID think 2 lah. years ya terakhir. Iya, pertemuan udah nggak ada COVID. party sekarang, Iya, udah iya, nggak ada iya. event. Lama banget rasanya. Aku udah kangen banget sama semuanya, Sama semuanya. terutama sama kamu. Amin. Makanya I made it today. Thank you so much loh. Thank you banget. Jauh-jauh bisa mampir. Terima kasih banget. Iya, aku habis dari Bandung. Iya. Dek, kita mau ngobrol dari awal karir kamu nih. Mhm. Paramitha, siapa yang nggak kenal? Saya umur berapa saya lupa tuh. Saya nonton Ranjau-Ranjau Masih kecil Cinta, banget ya. Iya, pasti. ya Allah. Merpati tak pernah ingkar janji. Iya, kamu udah lahir tuh. Udah nonton. Aku tuh kadang-kadang bingung kalau di wawancara orang, saya tanya dulu, kamu udah lahir waktu itu. Udah. So we have something in common in Yes. in conversation. Awalnya Mit, gimana bisa masuk ke dunia entertain? Karena kamu kan awalnya juga bukan cuma acting ya, kamu nyanyi juga gitu loh. Yang mana duluan? Ya, pertama kan di dalam keluarga saya selalu mengutamakan kita harus punya prestasi gitu. Jadi yang dikejar adalah prestasi, karena prestasi itu yang membuat jati diri kamu lebih solid dan kamu juga bisa membawa itu ke environment kamu dan ke teman-teman dan lingkungan yang istilahnya misalnya di sekolahan, apapun yang kamu lakukan. Jadi mulainya dari lomba-lomba dulu. Oke. Lomba baca pidato, lomba Kartini gitu. Tapi dari keluarga emang darahnya seni ya? Ya memang Betul, ada darah mama seni. Ya kebetulan saya ada di lingkungan yang alhamdulillah yang memberikan saya support. Ada sekolah musik Vidivisi. Yes. Ya, waktu itu Kak Uli ya, Kak kakak Uli, saya yang udah paling tua. betul. Itu saya berterima kasih sekali. Jadi saya dapat lingkungan yang alhamdulillah mensupport semua. Jadi seperti ada chain reaction dari semua, ada benang merah dari semua yang dijalanin. Tapi to tell you the truth, saya itu nggak pernah berangan-angan atau berandai-andai misalnya menjadi seorang aktris itu ketinggian pada saat itu. Jadi rasanya itu bukan goal saya pada saat itu, karena waktu itu masih sekolah. Terus ada pertukaran pelajar ke Australia, itu saya balik, saya dapat iklan. Itu umur berapa, Mit? Iklan baby something Iya. gitu. Itu umur berapa? Itu Sekitar umur 15 gitu. Tapi banyak sekali yang saya start dari awal ya, karena saya betul-betul from zero to something to now ya. Jadi benar-benar sempat ngejalanin ya semua, sampai casting juga saya jalanin. Jadi tahun itu tahun-tahun dimana saya pikir masa remaja itu harus penuh dengan kreativitas. Dan itu saya diajarin seperti itu, untuk mencintai tanah air merah putih. Itu karena ayah saya seorang militer pada saat itu dan beliau juga veteran. Beliau sekarang udah nggak ada, tapi meninggalkan banyak sekali motivasi, lalu memotivasi anak-anaknya untuk selalu menjalani hidup itu dengan baik dan benar. Jadi idealismenya harus ada. Nah ketika itu saya selalu merasa saya nggak cantik, nggak tinggi gitu. Cita-citanya kepengen jadi desainer dulu. Jadi kan wah itu kan berhubungan dengan orang-orang yang badannya tinggi ya, which is aduh kan nggak nyampe ya badanku, as a model juga nggak gitu. Jadi tapi saya suka fashion waktu itu. Nah tapi akhirnya jadinya gambar-gambar. Sering saya bisa ngelukis lah ya, sedikit bisa ngelukis. Saya kan bisa ngelukis profilnya Sanjay, saya bisa gitu seperti itu. Lalu mulai karena merasa dididik harus selalu membawa apa-apa. Kalau nggak bawa apa-apa
ya kamu nggak akan dipandang orang gitu. Jadi saya ikut lomba macam-macam, lomba 17 Agustus, lomba baca pidato, which is waktu itu di cuman antar sekolah gitu, atau ikut misalnya nyanyi-nyanyi ketika itu sekolah anak laki-laki, panggung di luhur ya waktu itu. Itu aduh memalukan sekali gitu untuk nyanyi gitu di depan. Waktu itu saya udah belajar gitar, saya udah jadi asisten guru pada saat itu ya. Saya boleh belajar waktu itu, nggak bayar kata kakak, tapi kamu harus kasih ilmu kamu untuk all the students yang ada di situ. Jadi waktu awal di Vici itu ya. Sekolah lebih ke musik. Waktu itu musik, tapi di dalam sekolah bermusik itu, di situ ada memang mentor-mentor di dalamnya, termasuk Ibu Halidah Hatta, which is dia tuh anak dari Bung Hatta yang banyak memberikan juga saya motivasi, dan beliau guru piano waktu itu. Jadi saya belajar piano, belajar gitar, belajar musik kontemporer, belajar how to compose a song gitu. Jadi sampai itu, jadi saya berbasisnya sebetulnya di musikalisasi gitu, karena saya ada kelompok musik 7 Kaula Muda Vidivisi, itu personilnya ada 7, salah satunya Kak Uli, dan saya cuma ke bagian percussion. Why percussion? Karena saya paling senang sama Sheila E pada saat itu. Sheila E waktu itu dulu istrinya Prince ya. Dia keren banget. Until today, she's my favorite. Ya, gitu. Karena buat saya beat itu dalam hidup ini penting ya. When you know kapan kamu harus masuk, kapan kamu harus ngomong sama orang. Jadi saya akhirnya mencoba untuk mengcompose one song waktu itu. Ya, saya peserta waktu itu Asian Pop Song Festival 14 tahun. Saya adalah yang termuda ya, pencipta lagu yang termuda, dan itu se-ASEAN. Itu masih 15 tahun. Cuman iseng-iseng gitu. Itu 15 tahun. 13 mau ke 14. 13 mau ke 14. Iya. Terus ternyata masuk 10 besar. Wow, gitu, itu rasanya seneng banget itu. Cause it's like, I think sampai sekarang saya lihat it's like my passion. Jadi kalau orang bilang saya workaholic, I'm not workaholic, tapi I'm just doing it with my heart. It's my passion. Jadi sampai hari ini tetap sama gitu. Saya bisa kerja 5, 6 jam, 10 jam nggak berasa gitu. Itu udah bukan hobi, itu udah passion, tapi in a positive way. Jadi setelah itu saya mulai ikut lomba Kartini, yang saya mau ceritain sama kalian semua. I want to share this. Lomba Kartini itu saya tuh dulu deket sama anak-anak suara Mahardika ya. Ya dulu Mas Guru dulu. Waduh, dia juga mentor kita kan gitu ya. Siapa yang tidak kenal tari damai pada saat itu. Itu kayaknya aduh, setiap anak tahun 80-an itu tahu film The Grease. Ya, karena kita dari orang musical, film ya, musik. Karena kenapa saya selalu senang film-film musical ya, kayak Sounds of Music. Itu juga salah satu yang memotivasi musik-musik saya juga. Terus The Grease, lalu Guru Soekarno Putra pada saat itu, apalagi saat itu, terus dia datang dengan apa sih, seperti Mardi Gras gitu ya. Apa sih? Itu kan dia kamu bikin. Udah lahir belum sih? Udah. Ntar saya ngomong kamu nggak ngerti. Nyambung. It was on the 80s or 70s. 80s. Iya, kita udah lahir. Kita ini didikan dulu ya. Jadi walaupun dulu saya bangga dengan anak-anak milenial sekarang, they are really smart today. You cannot believe, anak saya aja tuh pinter banget gitu. Dia bisa ngebahas soal perang. He cares, yang penting ada kepedulian. Nah itu saya cuma mau bilang anak-anak sekarang luar biasa banget. Iya, karena apa, digital, informasinya lebih daripada iya itu aja. Film. Kebanyakan ngomong nggak sih? Tahun berapa Mita masuk film pertama? Umur berapa? Sebetulnya pertama kali ya ini dia nih. Saya mulai dari umur 6 tahun. Waktu itu ibu saya kebetulan memproduksi filmnya sendiri. Judulnya Di Bawah Nyur Melambai. Film itu bercerita tentang budaya etnis di Minahasa pada saat itu. Lalu saya memerankan Pingkan kecil. Pingkan ini seperti apa ya? Eis-eisnya kalau di iya, kalau di sini. Tapi ada tragic cerita persoalan percintaannya seperti itu, tapi ada juga edukasi yang diantarkan pada saat itu. Dan saya dikasih peran kecil sih, tapi menjadi Pingkan kecil pada saat itu. Dan ya tapi karena itu produksi ibu saya sendiri, jadi saya nggak merasa itu sebuah prestasi yang saya istilahnya dapat sendiri. Bukan itu, tapi yang betul-betul
pada saat itu saya tuh sebetulnya lebih dididik untuk ke edukasi ya. Kakak saya seorang dokter gitu ya, dokter, pada dia ambil jurusan dokter, terus saya lihat, kakak saya hebat banget nih, nilainya segini gitu. Nah kebetulan saya punya ayah yang nggak terlalu gampang muji gitu, jadi kita susah banget gitu untuk dipuji sama ayah sendiri, karena buat beliau itu when you have to study something ya, it's your responsibility, itu harus. Ya. Tapi kalau begitu kita kan prinsipnya adalah dulu tuh ada moto ya, your words are your magic power. Itu dari kakak tuh. Jadi kita percaya, as long as you believe that, itu akan terjadi. Itu terjadi, benar. Banyak hal terjadi just because I believe something that I said. Gitu. Jadi mungkin kalau sekarang tuh dibilangnya visioner gitu ya. Gitu. Balik ke film Ranjau-Ranjau Cinta. Itu film pertama Mita sama Rano Karno itu. Nah dari situ kan saya diantar ke itu dulu. Jadi kalau mau menceritakan saya nih, it's not fair kalau kamu cuma kasih setengah jam ya. Jadi harusnya 2 hari kayaknya. Harusnya 2 hari 2 malam. Karena saya berangkat dari musik balada kritik sosial. Di situ bicara tentang emansipasi wanita. Jadi dari kecil saya udah disarati dengan hal-hal seperti itu. Jadi lebih ke kepedulian gitu. Zaman dulu kan gitu ya, kalau kita lihat Iwan Fals kalau nyanyi kan isinya itu zaman-zaman saya tuh waktu saya kecil. Waduh, fascinating banget gitu ngelihat mereka. Terus ada Mogi Darusman, Chandra Darusman gitu waktu itu. Faris RM. Jadi saya mulainya dari bermusik dulu. Jadi mulailah PT Gramedia Film ini melihat. Gitu. I have to say PT Gramedia Film karena saya harus berterima kasih sama PT ini. You know, in life you have to harus benar nggak? Betul. Nah itu tentunya MD juga dong. Semua saya harus berterima kasih kepada semua pihak. Kalau nggak jadi seperti ini gitu. Betul. Seperti ini juga seperti apa sih, saya juga nggak ngerti. Okay. Ya pokoknya akhirnya from time to time. Tadi saya tuh lagi nyeritain lomba Kartini lomba Kartini ini waktu itu kita balik lagi ya guys ke yang tadi, ke chapter yang tadi. Ini saya mau ceritain sama kalian perjuangan waktu kalau pada saat itu seorang artis atau aktris apapun itu harus bisa semua sendiri ya, make up sendiri, pakaian sendiri, kalau bisa jahit sendiri, nyasak rambut sendiri, misalnya harus sanggulan sendiri, kebayaan sendiri, pakai kain harus bisa sendiri. Itu harus gitu dulu tuh menjadi seorang artis. Kalau kamu ada di seni pertunjukan ya, kita bilangnya seni pertunjukan pada saat itu simple banget gitu, kamu harus bisa semua sendiri. Kamu belajar semua itu? Ya harus. Karena dulu nggak ada makeup artist, kamu nggak punya uang, you don't have money to pay them. Iya benar, setuju. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau kamu baru mau start something, kamu harus bisa. Terjadilah ikut lomba Kartini yang diadakan oleh Kosgoro, ibu-ibu yang hebat-hebat itu ya. Nah saya lari-lari makeup sendiri, sampai keringetan gitu, naik bajai. Jalan dulu, berhentinya kan nggak di depan hotel dong kalau naik bajai kan, nggak ada yang tahu saya ikut perlombaan apapun gitu, saya casting pun nggak ada yang tahu gitu. Jadi waktu itu saya datang, saya akhirnya memenangkan itu walaupun cuma juara 2 gitu. Tapi kan suatu prestasi di mana kamu bekerja keras sendiri, iya, itu proses. It's a process of life. Ya. Jadi saya tuh nggak setuju dengan instantly harus jadi ini jadi itu. Jadi sabar, take your time, kata Sanjay tadi juga. Tapi harus tetap berusaha. Yes. Duduk diam juga nggak bisa, ya kan? You have to do but something. you have to know. Kalau Tuhan lagi bilang kamu harus diam, kamu harus diam. Betul. Setuju sih. Harus ada kata sabar. Ya, harus ada tahu kapan kamu nggak bisa memenangkan. Oke, moto kita kan vidi, visi pada saat itu. Sekolah musiknya juga namanya vidi, visi. Kamu lihat, kamu datang, dan kamu menang. But you cannot win all the time. Sometimes you have to lose a little and win a little. Dalam hidup kan gitu. Kalau kamu pikir balance. Nah, itu balance yang yin yang itu. Jadi kamu harus percaya. Kamu kan orang
dari India ya. Iya. Ya, kayak gitu-gitu kan banyak filosofi India juga yang luar biasa, yang saya suka dengan filosofi dari tanah seberang atau beragam kepercayaan tentang bagaimana apa yang mereka percaya, lalu kalau itu memang bagus untuk diterapkan, so take it. Yang jeleknya buang. Itu aja kalau saya. Betul. For whatever it is gitu. Iya. Dan make sure kamu ada di environment yang bisa membuat kamu jauh menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya, Iya. surrounding by all the people who love you. Iya, Ya, setuju. who love you kenapa? Buat saya first thing in life adalah to take care of your family first, because a family is a basic Yes, basic in life that you have to care of them. Yeah. Karena di luar sana, kamu yakin kan kalau di luar sana itu kayak hutan belantara, buas banget gitu ya. Ternyata is not that sweet that what we are expecting. Yes. Iya kan? Mm-mm. Ternyata, waduh, di sana ketemu orang yang mau jahatin kita, humiliating. Terus kadang-kadang mau ngancurin kita, kadang-kadang mau jahatin kita. But you know, stand up. Bentengnya family dulu. Ya, bentengnya family dulu. Kalau udah ada kejadian kayak gitu, kamu akan kembali ke keluarga Ke kamu. keluarga. Dan keluarga kamu yang akan bonding kamu, Yes. yang akan taking care. Setuju. Iya kan? Betul. Benar. Wherever Jadi you go. Dengan jangan kondisi pernah pandemi ya. begini, Ini kalau orang-orang tua ini nasihatnya bukan orang-orang yang udah senior, yang udah tua ya. Mereka udah pinter sendiri. Ya, kayak Sanjay udah nggak perlu dinasihatin lagi. Ini Udah buat tua juga. for the youngest, yang generation. Ya, artinya don't let people destroy you Yes. for something agreed. that you Satu don't ya, really. don't let people destroy Iya, you. be strong and then bangkit. Terus lawan itu semua. Di luar sana it's like a jungle. Iya. Tapi you know, you have your family. Itu penting banget. Penting banget. Semua ini karena family. Karena family ini fundamental untuk saya. Iya. Nah, itu penting. Orang-orang yang di dalam rumahnya memang mempunyai basically persatuan di dalam family-nya. Iya. Itu pasti akan berbeda karena mereka jauh lebih tenang kelihatannya dan lebih ramah dan lebih suka tersenyum gitu. Jadi kayak peace aja gitu. Peace. Karena Setuju. ya happy go lucky itu. Iya, iya, happy go lucky. Betul, Iya. betul. Film berapa film udah main kira-kira? Mungkin kamu lupa sih. 30-an lebih deh kayaknya judul-judulnya. 30-an lebih Saya ya. lupa. Iya, pasti lupa. Ya, tapi Aku juga lihat 30 tadi lebih. di Google banyak sekali sih emang. Iya ya, saya pernah merasakan film yang ini challenging buat saya. Ada film yang kayak ini ngapain ya main film ini gitu. Jadi Oke. ya, tapi itu proses, nggak apa-apa. Semua Jadi proses, you ya. don't regret things. Ya, jangan pernah menyesali proses kamu karena itu yang membuat kamu jadi seperti sekarang gitu. Bahwa we did a mistake kan, nggak apa-apa. Semua kan Kita belajar, semua Iya, proses karena belajar. nggak akan ada orang yang sempurna. Dan saya bilang ini untuk generasi-generasi muda ya, bukan untuk yang tua-tua udah pada pinter. Jadi jangan merasa digurui, tetapi guru itu bisa datang dari mana aja, dari anak kecil sekalipun. Bisa. Saya belajar Betul. sama anak-anak milenial sekarang. Iya. Ya ampun, betapa Pinter-pinter. gapteknya seorang paramilitary study. You know, I'm like an old spirit sebenarnya, if you believe in that. Saya tuh hidup di dalam ada something yang selalu bikin saya jadi orang yang klasik, orang yang kalau sekarang bilangnya apa, jadul ya. Jadul. Jadul banget ya. Tapi you know, but it's just you. And you have to speak up untuk berani bilang, bersuara bahwa ini aku gitu. When you wear something, yeah, like to dress up like this, I don't care, you know, what people say about me, about how I dress. Tapi ini saya gitu. Jadi bukan tanya ini merek apa gitu. Yeah, When you ask me about fashion, it's not that. Yeah. Bukan itu. Ini saya. This is me. Yeah. Ya, me yang sometimes tuh ada metamorfosisnya gitu. Jadi Dari film move ke sinetron, itu kan berbeda plafon ya. plafon ya. Ada kesulitan nggak? Karena secara acting kan sedikit berbeda ya. Kalau Oke. film kan layarnya lebar, kalau TV kan lebih small. Mungkin secara ekspresi harus sedikit lebih ya pada waktu itu. Apakah enggak? Atau ada perbedaan atau bisa merasa sama? Ya, kalau ketika kita ya sebetulnya harusnya sama aja Ya, ya. sama aja. Ketika kita diambil close up, kadang-kadang kan kamera juga ada 3, jadi harus sama. Kualitinya juga harus sama. Bermain dimanapun harus sama. Karena aimnya, your passionnya kan sama.
ya kamu harus apa, intinya memberikan always the best thing that you can give. Bahkan kalau bisa, kalau bekerja itu memberikan yang lebih daripada yang diharapkan. That's my motto itu. Jadi kalau ketika kamu ada di kalau syuting itu tentunya beda, kalau stripping beda lagi Beda formatnya. lagi, ya. Ini harus, kalau stripping itu harus Cepet, cepet-cepet baca cepet, skenario. betul. Kadang-kadang saya udah kewalahan, saya minta matador. Oke. But it works. Iya. It works. Tapi ya artinya saya juga tidak mau kehilangan quality. Sedangkan kalau di film kita kan ada seperti reading. Yes, prosesnya lebih Ya, serius. bounding dulu, maksudnya Iya. kenal dulu as a person. Tapi itu yang selalu saya lakukan, mengadaptasi dan mengajak teman-teman, even dia pemain baru pun saya rangkul semuanya. Alhamdulillah dengan metode seperti itu yang diajarkan oleh senior-senior saya dulu, Tante Rima Melati. Melatih. Ya kan dia berapa kali jadi beliau Ya. ini, aduh ini mentor saya juga nih, Rima Melati, banyak sekali Om Wim Umbo, Nasri Cepi, terus banyak sekali Mat Nurtin Daun, banyak sekali ya. Itu banyak yang memberikan saya pandangan di dalam kehidupan. Kenapa saya bilang Tante Rima Melati? Waktu itu beliau begitu ramahnya, salah satu artis senior yang sangat ramah dan merangkul. Rano juga begitu, Bang Rano Karno ya, Karno. luar biasa merangkul saya dan bagaimana mengarahkan, membuat saya comfortable. Bayangin seorang artis baru harus main sama Rano Karno kan itu gimana ya? Gimana rasanya awal tuh? Ya gimana ya, maksudnya kayak nggak pede, kayak aduh aku harus ngomong apa gitu, nggak confidence, thrilling inside, yang susah dijelasin dengan kata-kata, terus tangan dingin, keringetan gitu. Tapi maksudnya dengan berjalannya No, proses kan. tunggu, aku belum selesai. Wait, Tante Rima itu orang yang Rano, mereka orang-orang yang selalu merangkul artis-artis pendatang baru pada saat itu. Dan untuk itu sampai hari ini saya melakukan hal yang sama. Dan alhamdulillah teman-teman semua yang dulu baru-baru bermain dengan saya, bekerja sama dengan saya, semua udah jadi bintang nomor 1 semua sekarang. Dan alhamdulillah hubungan kita Tetap baik. of course itu yang Paling sebetulnya. Karena apa? Di dalam hidup ini yang paling benar adalah ketika kamu di dalam satu profesi pekerjaan, ketika melihat orang lain sukses, kamu bahagia, sincerely happy. Iya. Ya, bahkan ikut mensupport kesuksesan itu. Ya itu tadi, karena kamu nggak bisa menang setiap saat. Betul. Jadi kamu menangin orang lain juga gitu ya. Kalau Sanjay sukses, Sanjay ngapain? When you have success in your life gitu, kamu Ya berbagi juga pastinya kan kita. pasti berarti kamu orang baik. And I can see from your eyes, dari hati. Thank you. Iya, Sanjay memang orang baik. I have to tell you, karena dari dulu dia selalu manis. Kenapa? As a like apa kamu talent director? Iya. Talent director, ya dia luar biasa. Dan itu ilmu loh dari dia. Kita harus belajar dari Sanjay Mulani. Kenapa dia bisa duduk di situ? Dia bisa bonding dengan semua orang, bisa ramah dengan semua orang, bisa baik sama semua orang, dan itu semua rata. Yang penting adalah semua orang comfortable sama kamu, merasa Satu kan yang kamu bilang nyaman. tadi, dari hati kalau mau kerja. Exactly. Tapi Itu very apakah simple, kan? ya, kenapa saya bilang kenapa hati? Semua orang pasti bilang, "Oh, aku kerja pakai hati." Kenapa hati? Jadi kan What- kamu what- lebih sincere. Kamu lebih Oke. Iya. Ya, tapi hati itu apa? Sensor kita kan. Yes. Yang sekarang kan kalian sudah menukarnya dengan barang-barang gadget. Betul. Saya sekarang Padahal tukar. Benar. termasuk saya. Jadi saya juga nggak mau kebanyakan ya. Hati-hati ya dengan gadget ini, ada banyak nilai positifnya, karena waktu kita buka gadget that we compare our lives to other people life ya. Jadi itu juga akhirnya bisa bikin kita depressed karena kok kita nggak seperti itu Iya. gitu ya. Itu juga hati-hati. Tapi kalau kamu udah punya strong character, strong personality, itu nggak akan kenapa-kenapa gitu. Itu malah membantu Betul. lebih positif. Tapi yang lucunya kalau gadget ini menghilangkan kepekaan kita terhadap hal, misalnya kepedulian terhadap apa yang terjadi gitu. Jadi kadang-kadang asik ya. I think rata-rata sekarang semua begitu ya. Nah itu jadi Sampai kamu duduk bareng berasa nggak sih semua orang main handphone, ngomongnya sebentar, benar, ya kan? benar. Jadi harusnya kan
hugging ya, sekarang nggak bisa hugging ya dengan pertumbuhan COVID ini. Kita harus stay Ada jaga distance jarak, ya, tapi benar. tetap Tapi artinya hal-hal itu yang dulu-dulu kita dapetin manual. Jadi kamu percaya sama insting naluri kan? sangat. Ya itu. Nah itu nanti bisa lama-lama tumpul karena kita mengandalkan si mesin ini. Si hati ini sebenarnya sensor ini dipindahin karena hati itu sebetulnya sama gadget dari sang pencipta. All the universe ini informasinya ada di sini. When you believe, when you Yeah. know how to manage, when you know how to work with it. Ya, betul. Ya, jadi kalau kita kembali ke hati kita, kalau dulu-dulu kan kita nggak ngerti, nggak ada gadget. Janjian sama orang, iya janjiannya di Blok M, nyampe lo ketemu lo, Tapi nyampe. nyampe. Iya kan? Sekarang Iya. kayak nggak mungkin kan? Nggak mungkin, iya kan? Nah berarti kita masih menggunakan telepati, insting, naluri, kepekaan. Oh dia pasti tungguin gue, gitu kan? Bener, Iya bener. kan? Kalau sekarang Telepon handphonenya semua. ketinggalan, aduh lu nggak nelfon balik sih, gitu. Handphone ketinggalan kayak hidup ketinggalan ya. Iya, tapi kalau udah last conversation itu bukan menjadi last conversation kalau nggak nelfon lagi juga gitu. Kalau dulu ngomongnya seminggu lalu, kita nanti janjian di sini. Bener lo ketemu seminggu lalu gitu. Jadi, nah hal-hal kayak itu harus dikembalikan sedikit gitu. Jadi jangan boleh kita terlalu high technology juga, tapi jangan lupa di sini Tuhan sudah memberikan kita fasilitas, yaitu gadget kita ya ini salah satunya selain jantung dan organ-organ tubuh yang utama ya itu salah satunya hati itu sensor saya dari dulu karena begitu saya datang ke satu tempat ini bagus nggak ya buat saya terus tiba-tiba kayak ada your body is Allah instrument ya jadi saya cuma digerakkan ya udah keluar aja kalau nggak bagus gitu jadi ini dipakai terus gitu nah mudah-mudahan kita masih tetap bisa memakai sensor ini gitu as a gadget yang real yang benar-benar natural jadi bukan ciptaan manusia gitu ini kaya sekali loh manusia diberikan sama Allah. Ya jadi harus betul-betul disyukuri pemberiannya itu penting banget. Kok saya jadi slow down ya ngomongin hati. Aduh, jangan melo. Kita nggak boleh melo. Nggak boleh melo ya di sini. Iya, aku berusaha untuk nggak melo ini. Oke. Untuk Janjiku, salah satu sinetron yang wah banget pada saat itu ya. Ya walaupun ada Halimun juga besar dan masih banyak yang lain Simponi Dua Hati. Banyak ya. Banyak sekali. Tapi Janjiku itu bukankah bentuk daripada family? Ya, I know. Waktu I mean like saya kepikiran nggak sebesar itu dan Paramita menjadi sebesar itu? Nggak kepikiran. Bahkan saya waktu dulu tuh nggak tahu gitu kalau ternyata efek dampak bermain film itu bisa tiba-tiba kamu hadir di satu jumpa fans atau waktu itu promosi film pawai tiba-tiba ada 1.000 orang gitu terus udah gitu begitu disuruh turun nyanyi tiba-tiba dikerubutin di depan ada 3.000 orang zaman dulu iya ya masih kayak gitu jadi itu hal fenomena yang baru juga buat saya yang mana saya tuh agak introvert sebenarnya orangnya kalau nggak perlu saya nggak keluar gitu kan sampai sekarang jadi kalau orang tanya kamu kemana aja loh bukannya kita kalau nggak ada perlu-perlunya kita stay aja gitu stay at home. Ya tapi bukannya nggak beraktiviti artinya kita banyak melakukan karena gini Sanjay aku pengen kalian ngerti gitu bahwa di dalam hidup saya atau hidup kalian semua juga bukan hanya melulu tentang pekerjaan tentang juga peduli tentang how you care gitu tentang kemanusiaan juga ada gitu jadi harus dibalance ketika kita nggak ngapa-ngapain nggak kerja bukan berarti kita nggak aktif jangan jadi depresi karena tiba-tiba nggak ada kontrak dari MD gitu tetap lo akhirnya ngomong itu jangan sedih karena itu berarti itu lagi giliran orang lain kamu kan udah kasih terus ya kan ada take and give ya di dalam hidup ya ketika kamu mengambil terus kamu kasih apa to this universe to your friend makanya saya tanya ketika kamu sukses apa yang kamu lakukan kamu cuman sharing aku dapat piala loh aku menang ini aku beli mobil atau aku terus teman kamu bacanya oke. Terus apa kalau kamu sukses ajak teman kamu untuk sukses juga gitu kalau buat saya itu
then you have a friend like that. Iya. Kalau kamu kayak gitu cuman sharing terus nggak bikin apa, kan kesian teman kamu. Bener nggak? Ya kan, kadang kita nggak selalu dalam posisi lagi beruntung. Betul. Bener kan, kita kan nggak selalu. Nggak beruntung tuh artinya bukan negatif, tapi artinya Tuhan lagi mau kita belajar untuk sesuatu supaya kita jadi lebih wise, lebih pintar, lebih baik gitu. Terakhir syuting kapan nih? Lupa pasti. Ini Udah lumayan lama kamu nggak ada di TV. saya Nggak ada di mana-mana nih. Iya benar Why? banget. Why? Ya itu tadi saya bilang, saya punya responsibility. Di dalam hidup ini kita punya tugas. Di dalam hidup ini bukan cuman saya terakhir sebagai aktris atau insan seni pertunjukan, insan film, atau saya juga nyanyi ya. Yeah. I'm a composer, nyanyi juga. Saya tertarik sekali di dunia musik. Lalu belum ada kebudayaan, karena kalau kita bicara film, kita pasti itu dekat sekali dengan kebudayaan, ya. Dan ketika itu bersinergi, itu memang seharusnya bersinergi. Harusnya bersinergi. Your culture. Betul. Kenapa sekarang merambah film-film Korea? Mereka sangat kuat gitu dengan budayanya. Pokoknya ketika kita membawa budaya kita, itu pasti akan booming. Termasuk India ya, kuat. Why? Karena kenapa? Jangan lupa sejarah. Hidup itu tanpa sejarah yang dulu nggak ada yang sekarang. Gitu. Jadi itu yang harus disadari ya. Mudah-mudahan kita juga terus mengangkat Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk perfilman di negerinya sendiri, dan mudah-mudahan lebih banyak mengangkat culture-nya. Ya memang ada bagusnya kita beradaptasi dengan misalnya dengan pihak luar. Ya, tapi ingat bahwa kita ini sangat kaya. Di Indonesia ini Sanjay sangat kaya. Like in India, mereka kenapa menjadi besar? Bollywood. Yes, karena mereka semuanya sendiri. Bukan itu, selalu culture-nya dibawa. Yes, selalu. Ancestors-nya tuh selalu ikut gitu, kayak seolah-olah nggak bisa lepas gitu. Dari kostum aja jelas. Ya. Itu simple. Sih, jadi Dari ini kostum. yang saya, jadi mudah-mudahan sih ini tetap bisa. Jadi maksudnya seorang artis itu harus kenal dulu dengan alamnya gitu ya, karena nggak akan mungkin semuanya terjadi tanpa ciptaannya. Lalu berhubungan batin dengan the whole universe, alam dan sekitarnya dan semua makhluknya. Lalu kemudian dia mencintai budayanya. Kalau dia orang India, dia mencintai India. Kalau orang Indonesia, ya please, kamu dari mana? Saya seorang perempuan Sunda, jadi saya waktu itu terus senang banget bisa bermain walaupun hanya sebagai iteng. Tapi ternyata itu bukan hanya. Waktu itu saya pikir Si Kabayan. iya, itu besar sekali. ternyata Kabayan itu besar sekali. Ketika saya mempelajari sekarang, ternyata Kabayan itu sosok filosofi Betara Sang Hyang Betara. Jadi kamu bisa bayangin, wow, ternyata sedalam itu ya. Padahal dulu orang-orang cuman ketawa aja kalau lihat film itu. Jadi saya seperti mudah-mudahan suatu saat ada yang bisa mengangkat cerita ini seperti apa yang seharusnya. Itulah kenapa kita harus ngerti budaya, ngerti sejarah, supaya kita, the young generation itu bisa memperbaiki sejarah ke depannya. Kalau ada yang dibelokkan, namanya sejarah. Ada satu masa yang hilang, iya kan? Tiba-tiba ada Gunung Padang. Nah, kamu tahu kalau udah bicara Gunung Padang berarti berapa abad? Like 14 ribu tahun lebih tua daripada Aztec apa? Terus kamu harus ulang lagi sejarah dunia, ya kan? Iya, itu nggak gampang. Berarti ada peradaban sebelumnya ya. Terus kok kita setahu banget dia bilang Egypt and Aztec itu yang paling tua. Terus itu gimana kita udah belajar dari dulu gitu. Nah itu nggak mudah. Nah ini penting, edukasi, dan jangan lupa sejarah itu gitu. Dan kalau emang kalian yang muda-muda, kita kan mungkin udah sampai di titik yang duduk-duduk manis menikmati memetik hasil tapi harus membagi ilmu. Betul. Nah kalau yang sekarang ketika mendengar itu, terus kalian actionnya apa? Ini kan sejarah yang salah gitu, jadi harus dibenerin. Itu cuma salah satu contoh. Apalagi kalau tiba-tiba sejarahnya Sanjay Mulani atau sejarahnya Paramita Rusady dibelokkan gitu. Gimana coba? Anak-anak kamu kan tersesat. Bener nggak? Itu penting banget, itu penting ya. And it's penting juga to always use your family name. Yeah. Untuk apa? Untuk kalau nanti udah
7 turunan ke bawah masih tahu oh ini Iya, gitu. setuju sih, Ya. setuju. Bener nggak? Bener, setuju dong. Oke. Politik, kita nggak pernah interested masuk ke dunia politik. Berat banget nih pertanyaannya. Itu berat banget emang. Aduh, bukan gitu ya. Kayak it's not my way It's at the not- moment. Yeah. Ya, papa saya bilang itu bukan jalan kamu. You're not into the politics. Jangan dipaksa, semua kan nggak bisa dipaksa. Exactly, it's not your passion gitu. Jadi Tapi tawaran pasti ada kan? banyak banget kan? dan itu menggiurkan, Sangat menggiurkan. sangat, dan sangat membuat ya bukan kita nggak punya capability, tapi saya rasa saya diciptakan untuk sebuah tugas yang lain mungkin ya, kan kita nggak boleh sesumbar ya. Betul. We never know. We never. Kayak sinetron kan kalau belum selesai ceritanya kita nggak bisa don't judge gitu. Yes, betul, Yeah, betul, 'cause betul. I don't like to judge, not to judge myself juga karena nanti saya jadi depresi, tapi juga jangan judge orang lain. Jadi saya tuh sangat menghargai dalam hidup ini harus ada respect menghargai attitude orang lain, kenapa dia begini. We never know what they been through in this life. Jadi yang ada harus respect dan kita saling mengerti aja. Oleh sebab itu jadi kita kemana aja ya, we just keep on smiling. Gitu. Anakmu Mit, Adrian, sekarang umur 14. wow, Alhamdulillah. time flies Allah. ya, 14 tahun ya. Itu penghargaan dari Tuhan yang paling besar buat saya, Adrian. Sekarang dia online school di rumah. Iya, seperti yang lain-lain, bosen kadang exciting, kadang dia juga merasa kesulitan kalau ngelihat screen itu terlalu lama. Yeah. Sama kayak ibunya. Saya kalau nonton film misalnya di rumah gitu, kalau mau tidur nonton film nanti di tengah set terus tidur. Ya artinya mata kita sudah nggak capek, bisa iya. terlalu Lama. lama dan anak-anak ngalamin hal itu. Saya sih concern banget Yes. terhadap COVID-19 ini. Artinya protokol kesehatan tentu kita harus jaga terus. Mudah-mudahan semua sehat dan yang penting mentality kita sehat. nggak terganggu, Karena kalau ya. kita mentalnya sehat pasti minsanain ke sana juga gitu. Jadi bisa itu dulu yang penting kita harus positif. Di dalam sekarang ini anak saya masih beruntung, anak teman-teman kamu masih beruntung. Kalau yang di luar sana itu yang mereka harus sekolah pakai gadget, sinyalnya nggak ada Iya, gitu. betul. Aduh ya Allah, saya tuh sedih, sempet nangis ngelihat tayangan itu di TV. Ya Allah gimana ini gitu. Mudah-mudahan saya selalu bisa kontribusi atau apapun. Yuk teman-teman gitu kita galang persatuan gitu. Kasihan mereka harus beli pulsa lagi. Iya, Apa betul. itu apa? Gimana? Ya, terus Susah. uangnya juga kurang terus iya. harus bagaimana sekolah gitu. Jadi Sangat sedih sih lihat keadaan. sedih lihat keadaan ini, tetapi inilah yang Tuhan lagi uji kita agar kita bisa how to survive in the very hard situation. Dan kebetulan kita lagi dikasih cobaan ujian ini. Pertemuan COVID-19 ini sudah membuat personality orang juga menjadi berbeda dengan sebuah pandangan. At least kita jadi aware tentang kesehatan, tentang kebersihan, tentang banyak hal dan tentang bagaimana how to survive di dalam keterbatasan itu aja. Betul. Ya. Betul. Dan di dalam keartisan itu nggak ada juga keterbatasan. Nggak Ya. ada. Setuju. Keterbatasan usia, Nggak ada. ruang dan waktu. Nah di sini tertantang semuanya. Maka terlahirlah Sanjay Mulani. Oh, apa lagi? Sanjay Mulani channel, karena COVID ini sudah juga menantang kamu kan untuk membuat YouTube ini. Apa ya yang harus aku kerjain gitu ya? Sempet Iya, sih awalnya kan? dari situ. Apa kamu cuma ikut-ikutan temen aja? No, atau awalnya boring di rumah, nggak tahu what to do ya kan, berapa Exactly. bulan. Ya. Akhirnya mikirlah do something gitu. Iya kan? Dan akhirnya ya udah kecebur terusan deh. Ya itu. Tapi Pada saat happy. awal-awal kan menyeramkan sekali ya situasi Betul, COVID itu ya. sangat menyeramkan. Kita mau beli makanan, datang nih ya. Kita semprot dulu Pokoknya paranoidnya lebih deh. Paranoidnya banget. parah. Terus kita pikir besok kita aduh gimana ini kalau tiba-tiba Allah mengambil kita hari ini ya. Nah di situ manusia mulai menjadi beda dan alhamdulillah semua manusia turns to a better person. Itulah kelebihan dari COVID. Tapi bukan saya happy dengan situasi ini ya. Tapi banyak hal, pelajaran yang harus kita ambil. Iya, nah lebih menghargai orang, itu. lebih menghargai lingkungan, semuanya. Mita dan kesendirian. Oke.
Udah lama nih Mit, kamu sendiri terus. Haruskah Why? Kenapa? Haruskah ku Boleh akhiri ntar akhirnya nyanyi boleh. segala yang telah ku jalani. Itu nggak usah dibahas Bahas, deh. oke. Bukan, boleh. Kamu boleh tahu sedikit, tapi kalau yang terlalu dalam itu kayaknya kita harus simpan sendiri deh. Oke, a little bit aja. Oke, fine. Apa tuh misalnya pertanyaannya? Apakah nggak ada gitu yang tertarik atau berencana untuk menikah kembali misalnya? Atau emang belum? Ternyata sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuhnya ke apa ya? Udah pinter dari tadi ngobrol, begitu ditanya ini langsung speechless. Ya gimana ya, ini kan bukan keputusan saya hal-hal kayak gini. Adrian sempat nanya nggak? Saya kalau misalnya ditanya masalah pasangan, ya saya sekarang udah ada di stages. Adrian is one package always, jadi itu selalu akan jadi pertimbangan ketika Ada someone. yang menerimanya harus one package ini, Yes, gitu. betul. Tapi itu bukan menjadi apa ya, prioritas sekarang ini, bukan nggak mementingkan, tetapi saya ini udah ada di tingkatan yang orang nggak usah tanya lagi, kapan bikin sinetron lagi, kapan mau nikah lagi, kapan ini. Kita harus maju, bikin inovasi baru atau naik ke higher level of life. Jadi mungkin ini kita simpen dulu, boleh nggak? Boleh Taruh dong. di langit ketujuh, boleh nggak? Oke. Ya, you believe in that? Yeah. Oke, taruh dulu di langit ketujuh, simpen dulu. Oke. Simpen dulu cerita ini. Kalau film apa itu, film Bollywood kan ada ceritanya tuh di flashbacknya nanti, dimunculkannya nanti, ya kan? Nah ini nanti ini akan dimunculkannya nanti, tapi Oke, ini akan question. menjadi mystery buat kita semua, Oke. termasuk saya, karena ini keputusan Allah ya, yang saya udah nggak bisa ikut campur lagi. Karena gini, saya udah nggak punya keberanian lagi untuk memilih, dan ya saya jalanin aja karena ini chapternya ada di sini. Nah saya udah ada di chapter lagi ngurusin Parvi nih sekarang. Iya, sekarang lagi sibuk Parvi Iya, ya. anak saya of course selalu support, semua orang pekerjaan, tua support, itu aja. Mudah-mudahan Sanjay juga mensupport Pasti dong, keputusan yang sangat luar biasa ini buat saya. Mita dan kecantikan. Wow. Dari dulu kan semua orang tahu lah Mita is Indonesian beauty. Masa sih? Yes, of course. Cek di Google Itu gimana, Mit? Enggak, ada nggak di Kamu Google. mau Ini nggak bisa. Enggak, itu personal Ini juga hoax orang ya? mengakui. Hoax ya? Buka di Google, mana HP-nya coba. Enggak ada Google, enggak di Google. Itu ada nggak, Nggak ada. guys? Tapi Itu semua aku orang butuh. mengakui Mita itu Indonesian beauty. Aku Yes. nggak masuk kayaknya. Masuk. Nggak masuk dari itu. Gimana Mit? Dari mana? Memaintain your skin, your My skin. face, your beauty, semuanya. Nggak ada yang spesial. Apa? Mandi pakai olive oil all the time? Nggak pakai sabun apa? Mau diikutin? Aneh kan? Nggak berani. You want- Pakai olive you like- oil nggak mau. Lengket. Olive oil nggak pakai sabun mau? Kamu? Nggak mau, lengket. Mau. Ya, this is like my method of beauty. Terus kalau saya pikirkan there is certain things to say that someone is beautiful. Jadi ada kriterianya kayaknya ya. Nggak tahu saya masuk dalam kriteria itu atau enggak, tetapi sangat apa ya, susah, abstrak sekali kalau bicara masalah beauty. Karena setiap orang akhirnya kalau beautiful itu pasti ada patternnya begini, harus rambutnya begini, matanya bagus, kayak Ariswara Ray gitu misalnya, hijau atau apa, itu beauty yang seperti apa gitu. Jadi saya Kan juga beauty juga bisa dari dalam kan. inner beauty. Yes, Ya, and you itu. have one of that too. Aduh, saya sih pokoknya intinya apa ya, beauty itu harus kita manage, kita maintain juga dari dalam. Bukan berarti kita menjadi beautiful itu nggak boleh marah. Ya, we have to Betul. speak up, bisa. Jadi kita harus bersuara. Bukan menjadi beautiful itu kita nggak boleh jelek. Yes. Itu sometimes kita ada keburukan-keburukan because nobody is perfect. Tapi yang saya maintain selama ini adalah bagaimana selalu bagaimana caranya apa ya, untuk
tidak menyakiti orang lain. Lalu kayaknya kalau misalnya aku melakukan itu, aku ngerasa jelek banget gitu. Pasti, aduh, semua hidup aku jadi jelek. Karena itu terekspresi, no matter how nice is your makeup. Yes. Tapi kalau misalnya hati kamu merasa bersalah atau habis nyakitin orang atau misalnya berbuat hal-hal yang nggak seharusnya gitu, itu pasti terpancar. Nggak penting makeup dandanan kamu seperti apa, yang penting ya itu kita maintain gimana menjadi as a person yang Secara package secara semuanya. package ya kita baik menatanya, kita bersihkan setiap hari apa yang kita anggap ini perlu, ini nggak perlu, ya kan. Urusan dosa kan urusannya bukan orang yang menjudge kita. Tapi kenapa saya ngomong ke situ, karena hidup ini nggak lepas dari kita punya hal-hal spiritual yang ada di dalam diri kita yang kita percaya. Dan saya percaya sekali untuk memaintain beauty, inner beauty inside my heart, itu koneksinya hanya ada dari surga gitu. Jadi saya nggak tahu, karena saya bisa nggak menang casting hanya gara-gara misalnya apa gitu ya, ini kurang, skinnya kurang, bisa nggak cukup cantik untuk peran ini, kan bisa ya. Jadi terus saya masuk dalam kategori beautiful, tapi itu saya nggak menang casting gitu. Jadi kan nggak, itu Luas, juga konteksnya relevan. luas, ya. Jadi ya artinya mari kita bicara itu di next episode untuk hal-hal yang Anak nih, anak Mita udah sekarang selesai beauty-nya. kan kamu nggak Terus, mau terlalu Mau enggak, maksudnya ingredient apa gitu. Boleh, misalnya apa ingredients-nya? jamu-jamuan gitu, mau kamu Maybe. minum jamu, mau enggak? semua orang Oke, kita minum jamu ya. Kalau ada kita minum, kita nggak siapin jamu hari ini. Yang lain juga mau. Oke. Jamu, iya, itu kenapa tradisional ya, herbs. Itu Very bisa. good. Itu Di very dalam. good. Jadi luar dan dalam. Ya itu tadi. Apalagi? Balik lagi ke anak. Gali dong, saya juga Balik lagi ke bingung. Gimana Mita, kan anak udah umur 14 sekarang. Ya kan, berarti kan sudah mulai teen dengan segala hal. Betul. Sudah nggak mau terlalu terbuka sama ibunya. Pasti. Gitu, karena kan Apa yang anak kamu cewek. ajarin ke dia Mit, untuk bisa mungkin lebih mandiri dan segala macam? Pasti kan kamu banyak sekali, kamu sebagai single parents kan, Iya. must be a lot of things yang kamu berikan ke dia dan Iya. untuk Kalau dia tetap strong. kalau bicara anak, saya harus punya satu goals, bahwa saya ingin anak saya punya ibu yang membanggakan dia gitu. Jadi otomatis saya harus bisa mengajarkan yang benar. Baik, betul. Jadi kalau saya yang penting ibadahnya, Adrian, sepintar apapun kamu, tapi kalau kamu di dalam diri kamu nggak tunduk sama Allah, nggak ngejalanin, ya itu nggak akan ada gunanya, itu aja gitu. Itu dulu kan fundamental ya. Basic ya. Basic, misalnya kalau kita kan Muslim, jadi sholat 5 waktu, Iya. Adrian jangan lupa ditinggalin. Kenapa? Allah sayang sama kita berdua gitu. Jadi Allah sayang sama kita berdua. Jadi pastinya Adrian juga harus taat gitu. Jadi begitu dipanggil sholat, Adrian harus langsung sholat. Itu aja dulu nomor satu. Yang lain-lainnya dia jadi pinter, alhamdulillah. Dia punya knowledge yang bagus, dia bisa ini banyak talentnya, itu alhamdulillah. Saya akan support selalu dengan Pasti. hal-hal dengan yang Positif. seperti yang saya sudah bilang Bicarakan tadi, tadi, ya yang positif. Dan saya nggak maksa anak saya untuk jadi seperti apa yang saya mau. Saya selalu tanya mau apa, karena ketertarikan Adrian itu beda dengan saya. Dan dia juga sebenarnya saya nggak terlalu mau kalau dia masuk ke dunia entertain seperti saya. Pengen biar lebih colorful aja gitu di rumah, seperti ada macam-macam kan, nggak harus sama Nggak gitu harus ya. sama, Tapi betul. ya we never know. Tapi so far apakah dia ada pernah ngomong, "Mam, aku mau main film nih, aku mau main sinetron nih," ada? No. Alhamdulillah enggak. Kok alhamdulillah gimana belum Belum. maksudnya. Mungkin dia Soalnya- lebih kemana Mit interestnya so far? Ya, dia lebih ke knowledge, lebih ke apa sih, pengen jadi businessman Oke. katanya That's gitu. good. Iya. Mm-mm. Alhamdulillah, itu yang mamanya nggak punya sama sekali. Mama itu nggak ngerti yang namanya bisnis.
Jadi kalau apa-apa tuh kalau seneng ya skenario ya udah main gitu pokoknya Mamanya gitu. seni banget lah. Aku tuh pokoknya itu nomor 2. But alhamdulillah, the luck is always following me karena mungkin saya tidak berpamrih, dan itu juga saya selalu apa yang saya bilang ini pasti saya ajarkan pada anak-anak saya. Karena kalau orang lain aja bisa saya sharing sesuatu yang bagus, kamu bisa bayangin kamu pengen anak kamu menjadi anak yang baik. Betul. Dan enggak apa ya, yang care, yang penting dia peduli, aware tentang apa yang terjadi di dunia ini. Kayak kemarin dia aware tentang perang di Palestina. Mom, wake up. Aduh, aku bilang apa sih gitu kan, ada perang di Palestina, ini Israel, bla 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 bla. Dia care loh, Unsur kemanusiaan. iya. Aku alhamdulillah sujud syukur bahwa dia punya apa naluri yang seperti itu, bahwa dia peduli sama ada saudara-saudara walaupun itu di luar negeri yang sedang perang. Maksudnya hari ini masih ada perang, itu kan aduh. Terus dia care sama orang-orang yang ya, kita kan ada hidup, ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung. Dia care banget sama orang-orang yang nggak beruntung gitu di jalanan gitu. Ya nggak usah di share lah kalau bagus-bagusin anak kita kan nggak enak ya maksudnya. Tapi apa yang kamu pokoknya saya harapkan ajarin so far jalan. Ya yang penting dia peduli, aware, cinta sama negaranya, tanah airnya, merah putih ada di dalam dadanya. Dia junjung benderanya, itu nomor 1. Yang seperti ayah saya ajarkan kepada kita semua, nggak boleh bendera ada di bawah, harus dijunjung. Dari situ kamu punya integritas, identitas, dan kita punya passion juga di dalam hidup, bahwa kita punya tujuan hidup, bahwa kita berbuat apapun, berprestasilah kamu Adrian, karena apapun yang kamu bawa itu yang kamu bawa adalah merah putih. Ya, jadi itu semacam pembelaan juga terhadap tanah airmu. Jadi itu aja. Setelah itu attitude kamu dianggap orang yang beragama, orang lihat bukan dari agama kamu apa, bukan, tetapi your attitude, personality. Kalau kamu care, kamu peduli, itu kamu orang yang beragama, gitu. Jadi ada itu lebih smart, lebih apa, kritis gitu. Jadi nggak bisa dijelasin yang kayak kita ngomong-ngomong kayak gini gitu, atau kayak saya dulu. Kalau zaman dulu kan kalau orang tua ngomong kan kita nggak berani lihat mata gitu. Saya tuh masih ngalamin yang papa saya pulang dari kantor, saya harus ambil tasnya, jongkok di bawahnya, bukain sepatunya, bersihin kakinya gitu. Ya, kita diajarin kayak gitu di rumah. Masih yang namanya semua orang tuh betul hormat sekali gitu. Tapi anak sekarang udah nggak begitu ceritanya, kan ngobrol eye to eye. Oke, let's talk mom, gitu yang kayak gitu. Tapi tetap harus dikembalikan bahwa tetap orang tua itu harus di respect, bukan hanya kepada mama, tetapi kamu hargai orang lain, harus dihargai, respect, karena kamu nggak akan dapat respect dari orang lain kalau kamu nggak respect sama orang. Gitu. Setuju. Apalagi kamu harus respect kepada yang lebih tua. Itu harus to the seniors. Apalagi kalau yang incapable, kamu kasih jalan. Tapi Adrian dia care banget, alhamdulillah. Itu aja. Jadi Tuhan ya. Itu aja. Banyak sih yang saya mau ajarin, banyak, tapi nanti nggak cukup. Ini nggak cukup ini waktu. Sanjay, nice to meet you again. Sedikit Kok kamu nggak tertarik sih dengan sapaan saya? Sedikit Kamu pesan. terus sedikit pesan, banyak banget mungkin pesan. untuk yang nonton, untuk bawa to be successful, what to do, seperti Mita. Saya udah terlalu banyak ngobrol tadi. Kamu masih perlu saya pesenin sedikit. Terakhirnya nyanyi dikit boleh nggak? Nyanyi please. apa? Terserah, Ada gitar nggak? bebas. Hah? Ada gitar, yang punya gitar nggak? Nggak ada. Ya udah, ini unexpected nih kalau disuruh nyanyi. Sedikit aja. Lagu apa? Up to you. Kalau bicara, saya cuman yang tadi saya sampaikan itu untuk anak-anak muda sekarang. Jangan pernah kamu merasa takut untuk bersuara. Kamu bersuara dan jangan pernah biarkan orang lain menghancurkan hidup kamu. Kamu bangkit, kamu bangun, dan kamu maju, berjuang, dan berprestasilah. Karena dengan berprestasi itu salah satu kamu membela keluarga kamu, membela negara kamu. Itu aja.
yang selebihnya yang tadi itu. Ya, Nah, terima terus kasih. nyanyi lagu apa? Bebas, up to you. What's your favorite song? Pasti banyak sih, cuman ada satu favorite pasti yang kamu selalu nyanyi. Orang pasti kangen nih Mit dengar suara Mita. Iya nih, saya tuh kebetulan orangnya yang nggak bisa tiba-tiba di switch terus jadi nyanyi tuh. Oh gitu. Bisa. Kamu dulu deh, coba kamu Saya nyanyi nggak lagi. bisa Yuk, nyanyi, Mit. let's Orang sing together. meninggalkan channel saya kalau saya nyanyi. Bubar yang ada. Lagu apa? Lagu apa dong? Dulu aku main di MD itu apa? Janjiku ya? No. Itu Aziza multi, ya? bukan Dia Anakku. Oh ya Dia Anakku, sorry ya Dia Anakku. Tapi kan soundtrack. Janjiku juga nggak apa-apa. It's a recall for the. Enggak deh. Jangan. Ini aja. Nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita, masa-masa remaja ceria, masa paling indah. Terus waktu itu kan video klipnya pakai gini nih. Keren banget loh. Nostalgia SMA kita tak akan hilang begitu saja, walau kini Sanjay dan Mita sudah pada tua. Keren. Thank you so much. Aduh. This is fun. Thank you so much. Ini endingnya paling fun loh. Oh, dari tadi aku nggak fun. Paling dong. fun. Paling fun karena ada shoppingnya. Aku merasa kita udah tua kayaknya ya. Kita udah tua. Nggak, dewasa. Setuju. Dewasa muda. Dewasa muda. Oke. Oke. Kita say goodbye. Thank you so much Mita for today. Terima kasih, mudah-mudahan Thank you. bisa memberikan inspirasi bagi channel kamu, karena Pasti. saya mengharapkan setiap channel YouTube yang sekarang ada itu bernilai edukasi. Pasti. Untuk mengajarkan Yes, itu banyak my hal point juga. kepada orang-orang, bukan hanya chit-chat yang cuma ya, ada isinya. ya, terima Ya. kasih Thank Sanjay. you. Terima kasih Thank you semuanya. semuanya. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, comment, and share hari ini bersama para mitra. Satu lagi yang saya mau bilang sama yang lain, be humble. Yes, perfect. Be Itu humble. aja. Oke. Simple. Kalau udah sukses, be humble. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.